Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammadin bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Yang mulia Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Profesor Dr. Kiai Haji Said Aqil Siraj. Beliau ini ketua umum hakiki. Saya cuma penggantinya. Yang mulia Rois Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Kiai Haji Idris Hamid, yang mulia Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama yang juga Syekhul Ma'had Kiai Haji Jirjis Ali. Sebetulnya ada beberapa mustasyar di sini hadir, Kiai Jirjis, Nyai Ida Zainal Abidin. Memang periode ini PBNU dikangkangi oleh kerapiak. Yang mulia Rois Syuriah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta Kiai Mas'ud Masduqi, yang mulia para masyayikh, para sesepuh, para kiai dan nyai dari dzurriyyah Kiai Ali Maksum dan dzurriyyah Kiai Munawwir. Yang saya hormati, hadir juga di sini Khatib Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Kiai Abdul Ghafur Maimun, Ketua Tanfidiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Kiai Masyhuri Malik. Ini di PBNU beliau ini lakopnya adalah ketua tua. Karena dulu saya masih kecil saja beliau sudah tua. Apalagi sekarang saya juga tua. Ini Masya Allah beliau ini ketua tua sekali. Kiai Masyhuri Malik. Alhamdulillah masih istiqomah berkhidmah untuk Nahdlatul Ulama. Yang saya hormati kiai-kiai yang hadir bersama kita, Kiai Zaim Ahmad Syakir, Kiai Yasin Nawawi dan lain-lain. Masya Allah, alhamdulillah. Para hadirin wal hadirat yang saya muliakan, kalau saya katakan bahwa ketua umum hakiki sebetulnya Kiai Said Aqil Siraj, sebetulnya itu bukan bermaksud banyol. Saya serius meyakini bahwa sebetulnya ketua umum PBNU hakiki adalah Kiai Said Aqil Siraj. Kalau tadi Gus Hilmi, Kiai Hilmi Muhammad menyebut bahwa sekarang pesantren banyak menghadapi serangan dari sana sini, ini sebetulnya gara-gara Kiai Said sebetulnya. Kenapa? Karena gara-gara Kiai Said ini, gara-gara Kiai Said Aqil Siraj, orang takut kepada Nahdlatul Ulama dan kepada pesantren. Di bawah kepemimpinan
Kiai Said Akil Siraj sebagai ketua umum, Nahdlatul Ulama ini berkembang luar biasa pesat sehingga mendominasi lanskap masyarakat Indonesia. Dan itu dibuktikan oleh data statistik. Ada laporan survei tahun 2005 bahwa di Indonesia ini orang yang mengaku NU adalah 27% dari populasi. 2005. Tahun 2023 ada survei lagi yang hasilnya bahwa sudah 56,9% populasi mengaku sebagai orang NU. Jadi selama kepemimpinan Kiai Said itu orang NU nambah 2 kali lipat lebih. Itu sebabnya saya sebut beliau sebagai ketua umum hakiki. Nah cuma ya itu, gara-gara itu lalu orang jadi takut sama NU, takut sama pesantren. Sekarang saya kebagian digebuki karena orang takut itu. Saking takutnya pada NU dan kepada pesantren karena tiba-tiba berkembang begini besar. Ya, nah saya sendiri karena saya ini ya cuma pengganti. Pengganti itu kalau di pondok namanya naibul fa'il. Jadi fa'il ya hakiki itu Kiai Said, saya ini cuma naibul fa'il. Naibul fa'il itu asalnya maf'ul. Sebetulnya saya ini maf'ulnya Kiai Said sebetulnya. Produk dari Kiai Said, karena saya juga berkhidmah di bawah kepemimpinan beliau selama 10 tahun sebelumnya. Nah saya bisa menjadi naibul fa'il karena maf'ulnya tidak disebut. Karena fa'ilnya yang sejati tidak disebut. Maka maf'ulnya jadi naibul fa'il, itu pun harus diganti binaknya. Yang tadinya bina maklum jadi bina majhul. Jadi fi'il saya ini majhul sebetulnya karena saya coba jadi naibul fa'il. Nah, memang kemudian pekerjaannya jadi berubah. Kalau dulu pada zaman kepemimpinan Kiai Said Akil Siraj, ya, jelas pengembangan NU dilakukan secara besar-besaran. Nasru Nahdlatul Ulama bukan hanya di Indonesia saja tapi juga di dunia internasional. Nah sekarang dibalik, gantian kebagian ngurusi ributnya orang-orang yang takut kepada Nahdlatul Ulama. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, alhamdulillah sampai sekarang kita melihat bahwa pesantren pun berkembang dengan luar biasa progresif, tetapi juga pada saat yang sama tetap mempertahankan inti dari turos yang diterima dari para pendahulunya. Kita melihat generasi-generasi penerus di lingkungan pesantren ini telah tumbuh, berusaha dengan sungguh-sungguh untuk bisa melahirkan kemuliaan baru, menciptakan kemuliaan baru, seperti syair yang disitir oleh Gus Hilmi tadi. Saya mau nyebut Kiai Hilmi itu terus terang aja masih kikuk saya. Seperti Pak Kiai Masyhuri itu mau nyebut saya Kiai Yahya itu pasti kikuk. Karena seperti saya bilang, Kiai Masyhuri ini saya masih kecil dan beliau sudah tua. Lah saya itu menangi, Hilmi masih anak-anak itu menangi saya. Saya datang ke sini tahun 79 tuh umur sekitar 13 tahun. Hilmi itu baru mungkin 6 tahun, 5 tahun tuh.
7 tahun pelayon di halaman pondok itu saya menangis. Saya pernah lihat umbelnya dulu itu film itu saya. Tapi alhamdulillah ya, apalagi adik-adiknya Afif. Saya baru tahu kalau namanya Afif itu dulu terkenalnya Picon. Zaki dan juga zuriyah Kiai Munawir yang lain, Masya Allah. Ini sangat membesarkan hati. Sekarang tumbuh menjadi pengampu-pengampu yang capable, yang memang mampu mengelola legacy, kata Kiai Mas Huri Malik kemarin tadi malam, mengelola tinggalan dari para pendahulu kita. Alhamdulillah. Nah, kita memang tidak akan selamanya tidak akan bergeser dari kesetiaan kita kepada turos dari pondok pesantren yang kita terima selama sejak berabad-abad ini sampai sekarang. Kenapa? Karena kita memang yakin bahwa ini memang jalan beragama yang benar. Ini adalah jalan beragama yang benar. Hadratus Syekh Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari ketika mengajak para ulama untuk bergabung ke dalam Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini, beliau secara jelas menyebut atau menyatakan kriteria ulama yang beliau inginkan, beliau ajak untuk bergabung ke dalam Nahdlatul Ulama ini. Yaitu siapa? Ulama-ulama yang mendapatkan ilmunya dengan sanad yang muttasil. Maka beliau katakan, antum qad akhadtumul uluma mimman qablakum wa man qablakum mimman qablahu bittisalis sanadi ilaikum. Dengan sanad yang muttasil itu maka para ulama ini berhak disebut sebagai gudang-gudang dan pintu-pintunya ilmu. Fa antum khazanatuha wa abwabuha. Dan beliau nyatakan wala ta'tul buyuta illa min abwabiha. Orang masuk rumah-rumah itu harus lewat pintu, jangan lewat yang lain. Faman atal buyuta min ghairi abwabiha, kalau ada orang masuk rumah-rumah enggak lewat pintu, lewat jendela, lewat gendeng, bobol tembok, itu sumya sariqon, dinamai maling. Kenapa kita tetap ngotot untuk mengambil agama dari pondok-pondok pesantren ini? Karena kita ingin mencari agama ini dari sanad yang muttasil, supaya kita memasuki agama ini lewat pintu yang seharusnya, supaya kita mengambil agama ini tidak seperti maling. Ini prinsip untuk kita semua. Nah memang Bapak Ibu yang saya hormati, pesantren jelas dari waktu ke waktu harus menghadapi tantangan-tantangan yang semakin besar, semakin banyak, semakin kompleks, semakin rumit. Dan semua itu harus diatasi. Maka pertama-tama sebelum kita berpikir tentang berbagai macam gagasan transformatif ini yang sedang diotak-atik oleh Rabithah Ma'ahid Islamiyah PBNU, ketuanya hadir bersama kita ke Hadir Arif, dan RMI DIY katanya nanti malam mau mulai menggelar rangkaian kegiatan bersama nyai-nyai tentang transformasi pesantren. Tapi sebelum kita bicara tentang transformasi, saya kira kita perlu mengingat dengan sungguh-sungguh modal utama kita apa.
modal utamanya pesantren itu apa? Yang paling jelas modal utama itu pasti adalah ilmu-ilmu keislaman yang diwariskan dengan sanad yang muttasil tadi, yang kita terima dengan keyakinan bahwa ini adalah memang ilmu yang menuntun kita di dalam menjalankan agama. Maka kita berhati-hati sekali kepada siapa kita berguru, karena kita ini belajar ini untuk menjalankan agama, bukan untuk supaya dapat misalnya lapangan kerja atau sekedar untuk gagah-gagahan. Tidak, kita belajar di pesantren ini supaya kita bisa menjalankan agama. Maka dari awal diingatkan misalnya oleh Imam Ibnu Sirin, ala inna hadal ilma din fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu yang kita pelajari ini agama, maka waspada, hati-hati. Dari siapa kita mengambil agama ini? Harus dari orang-orang yang memang betul-betul punya wewenang, betul-betul dijamin membawakan agama dengan sebenar-benarnya dan dengan tulus dan jujur, sebagaimana agama yang dulu ditablighkan oleh Sayyidina Rasul Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sebabnya kita juga enggak kecil hati, bukan hanya karena kita cinta kepada pesantren dan cinta kepada kiai, bukan hanya karena itu. Tapi karena kiai yakin bahwa ini memang agama yang sebenarnya yang diambil dari pesantren ini. Yang ngambil dari tempat lain itu yang mungkin dapat. Ya, tapi kalau sanadnya enggak mutasil, ya itu dapatnya nyolong. Ya mungkin sama-sama dapat, tapi nyolong sama mengambil dengan sah pasti beda. Dan kita yakin bahwa apapun kata orang, agama yang kita teguhi, yang kita jalankan ini pasti akan diperlihatkan kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah berjanji, "Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih." Apapun kata orang, Allah ini mengutus Kanjeng Nabi untuk membawakan agama ini liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Maka kita tidak akan berkecil hati. Modalnya pertama-tama ilmu. Tapi saya ingin mengingatkan juga satu modal lain yang juga sangat mendasar. Sangat mendasar. Dan mudah-mudahan ini kiai-kiai muda kita ini juga masih ingat. Belakangan ini kita mendengar berita tentang pesantren yang mengalami musibah karena kecelakaan infrastruktur. Di Al-Khazini, Buturan, tempo hari, Masya Allah, bangunan yang belum jadi roboh. Beberapa hari yang lalu juga di Situbondo ada satu pesantren, asramanya juga roboh. Padahal itu sudah dengan konstruksi yang didesain oleh kontraktor profesional. Al-Khazini itu sudah pakai beton. Nah, saya ingat dulu saya menangi tinggal di Krapyak ini, di kamar-kamar yang oleh Mbah Kiai Ali Maksum dulu dibangun sendiri dengan luar biasa sembarangan. Itu kamar-kamar komplek H itu, kamar saya itu H5 itu tingkat. Tapi saya tahu kamar-kamar itu dibangun tidak dengan pondasi. Itu cuma batu bata ditanam beberapa senti begitu saja sama Mbah Ali.
Itu saja semennya tidak beli. Semennya itu batu bata bekas bangunan itu dideploki sendiri oleh santri-santri lalu diayak lagi, dipakai sebagai semen bangunan lagi oleh Mbah Ali. Dan memang dulu sempat ada yang roboh di tengah komplek dekat sumur itu, ada kamar yang atasnya tidak dipasang genting tapi tidak. Yang kalau malam dipakai teman-teman untuk ya kumpul-kumpul dengan macam-macam kegiatan di situ. Ya. Dan bikin daknya tuh Masya Allah. Ya. Itu cuma sisa-sisa kayu dipalang-palang gitu aja, terus diseseli pecahan gendeng, pecahan botol. Lalu disawur adonan begitu saja. Tidak pakai apa-apa. Dan memang roboh kemudian. Suatu hari saya masih di sini, roboh tapi ya Masya Allah dilalanya robohnya itu pas anak-anak pada sekolah semua, jadi nggak ada orang di dalamnya. Dulu itu Mbah Ali bikin pondok nggak pakai teknik sipil sama sekali. Itu tahan berapa tahun saya enggak tahu. Lebih dari 10 tahun, Pak Jes nggih. Langkung sedoso tahun nggih. Komplek H niku. Mulai bangun langkung sedoso tahun. Tahun pinten mulai ini. Lama sekali, bertahan lama, enggak pakai pondasi. Semennya deplokan boto. Mbah Ali itu. Tapi tahan, semua selamat. Saya tinggal di H5 itu berapa tahun, selamat aja, nggak pernah kerubuhan gendeng saya. Kenapa bisa begitu? Dan ini terjadi di mana-mana. Terjadi di mana-mana. Saya tahu kakek saya, Kiai Bisri Mustafa itu juga tiru Mbah Ali kayak begitu. Bikin kamar udah nggak pakai pondasi, kelarangan, dadak tuku watu barang. Botolnya dibendem sidik ngono ae. Itu sudah berani bikin tingkat. Itu sekitar tahun 70-an. Tapi selamat. Nah ini yang kita harus ingat. Dulu itu kiai-kiai berani bikin bangunan seperti itu adonannya dicampur apa? Ya, semen cuma deplokan boto kok berani itu loh, dicampur apa lagi? Nah ini yang harus kita ingat. Kita harus ingat bahwa dulu kiai-kiai itu melakukan semua itu, bangun bangunan seperti itu bukan cuma material yang dijadikan adonan, tapi ditambah dengan suwuk, ditambah dengan doanya kiai. Makanya selamat. Dan doanya ya mustajab betul, kenapa? Karena kiainya keramat beneran gitu. Kiai Ali Maksum ini bukan sekedar alim alama, bukannya sekedar ahli dalam wacana keilmuan, bukannya sekedar gudang ilmu pengetahuan. Tapi beliau ini adalah juga sahibul karomah yang luar biasa, sahibul karomah yang luar biasa. Itu sebabnya asar dari pendidikan beliau ini bukan hanya soal ilmu, tapi asar yang bahkan anfa dari sekedar ilmu. Buktinya jelas ada di sini. 2 orang ketua PBNU dari periode yang beda, semuanya santri-santri dari Kiai Ali Maksum. Rois Suriah PBNU santrinya Kiai Ali Maksum. Ketua paling tua sekali di PBNU juga santrinya Kiai Ali Maksum. Katib Suriah PBNU mantunya Kiai Ali Maksum. Mustasyar PBNU putranya Kiai Ali Maksum. Dengan iparnya Kiai Ali Maksum. Ini asar yang luar biasa. Kalau hanya mengajar dengan ilmu kognitif saja, ilmu akal saja, tidak mungkin asarnya bisa sekuat itu. Kiai Ali
berhasil meninggalkan asar yang luar biasa karena di samping memang beliau seorang yang alim alama, beliau juga memiliki kuwah ruhaniyah yang luar biasa yang menjadi bimbingan bagi santri-santrinya. Ini penting sekali. Memang saya ini beruntung sekali. Saya masih menangi Ki Ali Maksum, saya masih menangi dibimbing oleh waliullah. Kalau tidak mungkin. Bagaimana mungkin ngaji keset-kesetan kok bisa jadi ketua umum PBNU itu kalau kiainya enggak wali, itu tidak mungkin. Dulu Gus Dur Ki Abdurrahman Wahid itu waktu kecil dititipkan kepada Ki Abdul Fattah. Ki Abdul Fattah ini sepupunya Ki Abdul Wahab Asfullah, ngaji kepada Ki Abdul Fattah. Masih kecil, karena masih anak-anak, dititipkan khusus dan ditemani oleh santri dari Banyuwangi, namanya Khudori, dari Banyuwangi. Ngaji khusus. Nah, Kiai Fattah ini karena beliau sudah habis waktunya untuk ngajar santri yang lain, maka yang disediakan untuk ngajar Gus Dur ini waktu istirahatnya dipakai untuk ngajar Gus Dur. Siang-siang ba'da zuhur harusnya waktunya istirahat dipakai ngajar. Sehingga waktu ngajar itu suatu hari beliau ngantuk sampai ketiduran. Kiai Fattah ini sampai ketiduran karena kecapean. Tengah-tengah baca kitab gitu, Furudul Wudu'i Sitatun, ketiduran. Lah santri 2 orang ini nunggu kok nggak bangun-bangun ya ini. Nah kebetulan rumahnya Kiai Fattah itu dekat rel lori yang untuk ngangkut tebu itu, ya, yang sampai ke, kalau nggak salah pusat penampungannya itu di Mojo Agung, Jombang. Gus Dur itu tengah-tengah nunggu Mbah Fattah ketiduran itu lalu ngajak santri Khudori tadi, ayo numpak lori. Keluar 2 anak ini naik lori sampai ke Mojo Agung, habis dari Mojo Agung terus naik lagi lori yang balik, terus lompat di dekat rumahnya Kiai Fattah, masuk lagi. Lepas masuk itu pas Kiai Fattah bangun, karena ketiduran Kiai Fattah itu kan lupa tadi balahnya sampai mana ketiduran ini. Maka beliau nanya, iki mau tekan di Cung? Yang jawab santri Khudori tadi, dugi Mojo Agung Mbah, katanya. Loh ini Gus Dur ini diajar sambil ngantuk-ngantuk begitu, kok jadinya kok Gus Dur itu loh. Kalau yang ngajar bukan wali itu, mustahil. Kiai Masuri Malik kan dijelaskan cuma tukang bikin wedang itu kok sebetulnya. Entah pernah ngaji tanda itu Kiai Maksum dijelaskan. Kiai Masuri ini. Itu barokahnya Mbah Maksum. Sekarang sudah tua aja masih bisa jadi ketua PBNU. Ya, karena barokahnya Mbah Maksum, kalau enggak wali banget. Nah maka saya ingin sampaikan terutama kepada kader-kader muda pesantren dan Nahdlatul Ulama ini, di samping mengejar kualitas-kualitas material, kualitas-kualitas kognitif, mari kita ingat kembali bahwa kita punya warisan yang harus terus kita perjuangkan, yaitu semangat untuk terus mengembangkan, terus meneguhkan kuwah ruhaniyah dari para khodim pondok pesantren, para khodim Nahdlatul Ulama ini. Kalau kita sungguh-sungguh bisa melestarikan
semangat untuk membangun kuwah ruhaniyah ini. Saya kira insya Allah apapun yang kita hadapi, tidak akan menjadi rintangan yang berarti bagi kita semua. Insya Allah. Ini mumpung kiai-kiai yang masih pegang ijazah ini masih ada semua. Mumpung masih ada semua. Di antara ambisi saya jadi ketua umum, nyalon ketua umum dulu itu, karena saya ini iri kepada ketua umum sebelumnya, iri kepada Kiai Said, iri kepada Kiai Hasyim Muzadi, kepada Kiai Abdurrahman Wahid. Apa yang saya iri paling utama itu? Selama ini saya melihat ketua umum PBN itu selalu diserawung wali-wali. Itu sehari-hari ketemunya wali-wali terus Kiai Said ini. Saya ini karena kepengen diserawung wali juga, maka saya nyalon ketua umum, gitu ceritanya sebetulnya. Nah setelah saya jadi ketua umum, saya tinggal kok walinya nggak datang-datang. Bingung saya, sampai pada satu titik akhirnya saya simpulkan, oh saya kira makom saya ini bukan didatangi, saya harus datang ini. Maka saya mulai hunting wali-wali ke seluruh Indonesia. Ya, saya roadshow, saya datangi satu-satu kiai-kiai untuk nyari wali-wali, mulai dari Sumeneb sampai ke Banten. Alhamdulillah, alhamdulillah ketemu dan masih banyak. Alhamdulillah ketemu dan masih banyak. Ini Masya Allah, ini Kiai Said, ini Ta'adus bin Nikmah ini gara-gara tantangan dan serbuan yang luar biasa belakangan ini insya Allah saya tambah sakti, insya Allah. Karena saya ketemu dengan kiai-kiai yang punya kuwah ruhaniyah yang luar biasa, semuanya mendoakan dan bahkan mengijazahkan amalan-amalan yang luar biasa. Wah ini tinggal ya, kalau kita amalkan bisa dugdek, insya Allah. Maka ini kebetulan ya, mumpung ini Kerapyak ini juga masih ada, ini masih ada yang bahkan takhasus merawat amalan-amalan keramat itu. Ini ada Gus Haidar, ada dan Gus Haidar tadi. Ya, Gus Haidar ini yang takhasus. Tapi yang lain-lain juga tidak boleh lupa. Itu Gus Hilmi itu jangan cuma mutolaah kitab tok. Dulu itu saya suka ngeledek Gus-Gus yang masih suka wiridan, suka puasa itu, saya bilang kaya orang ngandel ae nek mbahe keramat. Keramat karek gandul golek keramat dewi, saya bilang begitu. Tapi saya kira sekarang Gus-Gus ini juga harus mulai ndeder keramat juga. Karena saya khawatir lama-lama luntur. Kalau dulu Mbah Ali itu bikin bangunan tanpa pondasi bisa selamat. Ini kalau keramatnya enggak dipelihara, wah ya was-was kita. Was-was. Sudah pakai konstruksi yang baik aja belum tentu selamat kalau tidak pakai keramat. Maka saya minta, ya saya ajak kepada generasi penerus pesantren ini untuk juga mengingat kebutuhan kita, kepentingan kita untuk meneruskan menghidupi turos dalam memperkuat, dalam mengembangkan kuwah ruhaniyah ini. Alhamdulillah sejauh ini walaupun dengan masalah yang masih banyak, dengan tantangan yang masih banyak, tapi perkembangan dari ikhtiar-ikhtiar kita insya Allah memperlihatkan hasil-hasil yang baik. Mudah-mudahan semua tujuan baik dari khidmah ini diberikan ijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih dan saya mohon doa restu kepada Bapak Ibu sekalian. Semoga teman-teman yang berkhidmah kepada Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini dari semua tingkatan, mulai di PBNU sampai kepada kader-kader di lapangan, mudah-mudahan senantiasa diberi kekuatan
istiqomah dan ikhlas di dalam berkhidmah kepada jamaah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كم فيك من سادتنا العلماء مع أهل بيت المصطفى النبلاء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a bihudah. Hadratil muhtaramin, ashab al-fadilah, sadatul ulama wal masyayikh, hadratis syekh Mbah Kiai Haji Jirjis Ali Maksum atalallahu baqa'ah zuhran lana wal ummah, beserta ibunya Hajah Lutfiyah dari Cirebon, Al-Mukarram, para ibunya di Krapyak, ibunya Zainal, ibunya Ida Hammam, ibunya Atabik, hafidhakumullah kullukum. Hadratis Syekh Kiai Haji Idris Hamid dari Pasuruan, a'azzallahu bikaromih. Akhil Azizil Muhtaram Kiai Haji Yahya Thaquf, hafidhahullah biriayatih lima fil khair wal fawz wal najah wal barakah. Dr. Kiai Haji Abdul Ghafur Maimun, Kiai Masyuri Malik, beberapa pengurus PBNU yang saya hormati, ashab al-ma'ahid, ashab Turki Sufiyah, hadratir ru'asai syuriyah, PWNU DIY dan Tanfidiyah, Muslimat Fatayat, Ansor, Pagar Nusa, Ibnu PPNU, Sadati wa Sayyidati, Anisati, Ashabi wa Zumalai, Abnai wa Banati, Ayyuhal Hudur. Ada yang tanya, kenapa kalau kiai yang diperingati hari wafatnya, kalau Rasulullah hari lahirnya? Karena selain Rasulullah, siapapun selain Rasulullah SAW, ketika baru lahir tidak ada yang tahu anak ini akan jadi apa. Anak ini akan jadi apa? Ternyata setelah dewasa, setelah semakin berkembang, dewasa malah masuk usia sepuh, ternyata menjadi salah satu ulama min auliyaillah yang mempunyai karomah, baru kemudian wafat, kita gelo semuanya. Kita gelo ini, kecewa semuanya dengan wafatnya seorang ulama besar. Maka memperingati hari wafatnya berarti kita mengingat kebesaran almarhumin para ulama, para kiai. Beda dengan Rasulullah. Kalau Rasulullah begitu lahir sudah membawa rahmatan lil alamin. Karena Rasulullah lahir merupakan tajalli syuhudi min tajalliyatillah. Allah yang maha az-zatul mutlaqah al-mujarradah anis wal idhafat, the absolute one existence without relation. Kemudian Allah terjadi proses al-faidul aqdas, the most holy emanation, muncullah asma-asmanya yang 99. Kemudian terjadi lagi proses al-faidul muqaddas, the holy emanation.
muncullah al-a'yanu tsabitah, kalau ketemu balik alam arwah. Jadi alam arwah itulah melalui nuqtah markaziyah Nur Muhammad terjadilah alam semesta ini merupakan tajalliyat, ta'ayyunat, tanazzulat dari zat Allah yang maha mutlak. Maka kita yang ada ini semuanya tajallinya wujudnya Allah yang mutlak, manifestasi wujud Allah yang mutlak setelah melalui Nur Muhammad. Kalau gitu Nur Muhammad itu adalah apa? Al-wujudul haq al-makhluqu bih. Al-wujudul haq alladzi khalaqallahu al-khalqa bihi. Wujud yang hak yang Allah mewujudkan alam semesta ini dengan Nur Muhammad. Kalau kata orang Kristen, the Logos. Kalau kata Yunani, the Nous. Kalau kita, Nur Muhammad atau Hakikah Muhammadiyah, the essence of Muhammad. Itulah wujud yang hak yang Allah menciptakan alam semesta ini melalui Nur Muhammad itu. Oleh karena itu, Nur Muhammad kholik bukan, makhluk bukan. Kalau gitu Nur Muhammad itu apa? Al-haq al-makhluqu bih. Wujud hak yang Allah menciptakan makhluk dengan itu, dengan Nur Muhammad itu. Maka Nur Muhammad bukan kholik dan bukan makhluk. Maka lahirnya saja sudah merupakan wasilah tajalliyatillah, ta'ayyunatillah, tanazzulatillah. Itulah bedanya Rasulullah dengan yang selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Burdah mengatakan, ya akramal khalqi ma liman aludhu bihi siwaka inda hululil hadithil amami fa inna min judika dunya wa dharataha wa min ulumika ilmal lawhi wal qalami. Wahai makhluk yang paling mulia, kami tidak mempunyai andalan selain engkau ya Rasulullah. Sesungguhnya engkau adalah dengan sifat kedermawananmu, kemurahanmu, Allah menciptakan dunia dan akhirat. Dan dari nurmu itu semuanya diambillah ilmu yang ada di Lauh Mahfuz dan yang ada di kolam. Oleh karena itu Rasulullah merupakan aslul wujud, tajalli syuhudi min tajalliyatillah. Muka-muka paham, muka-muka. Walhasil ini, kalau hal para ulama ini kita dihimbau, tergugah agar kita siap meneruskan, menerima estafet ilmunya Kiai Ali Maksum, ilmunya Kiai Mahrus Ali, ilmunya Mbak Bisri Mustafa dan lain-lain dalam rangka kita teruskan perjuangan beliau-beliau ya alai kalimatillah. Kiai Ali Maksum, Kiai Bisri Mustafa, Kiai Mahrus Ali pun meneruskan ilmunya Mbah Hasyim Asy'ari, cara dakwah metodenya Mbah Wahab. Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Wahab pun meneruskan metode cara dakwahnya para wali songo. Wali songo meneruskan cara dakwahnya, metodenya para salafus soleh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu tadi Gus Yahya sudah panjang lebar bagaimana kita harus merasa bertanggung jawab kalau betul-betul mengaku alumni Krapyak seperti saya ini, jelek-jelek alumni Krapyak lah. Harus merasa bertanggung jawab meneruskan amanah yang dulu pernah dipikul oleh Mbah Ali Maksum. Sudah saatnya kita semua sekarang meneruskannya, menyempurnakan kalau bisa, melestarikan, mempertahankan. Ternyata silahkan pesantren dicaci maki, silahkan pesantren dipojokkan, diremehkan, tapi tetap pesantren adalah al-hisnul hasin, benteng yang kokoh mempertahankan ta'alimiddin islami. Tanpa pesantren maka ormas Islam hanya namanya doang, hanya namanya saja. Hatta NU
Kalau tidak ada pesantren, hanya plang saja, plang, merek. Jadi ormas Islam apapun hatta NU, kalau tanpa di backup oleh ilmu ulama pesantren, tidak ada apa-apanya. Nah, sinilah kelebihan pesantren yang telah kita nikmati, telah kita rasakan. Seperti Gus Saya tadi katakan, sudah nikmat kita ini hidup menjadi santri. Luar biasa. Jangan dikira di pesantren tidak ada ilmu. Apa itu pesantren? Yang diajarkan apa itu? Nggak relevan sudah. Ente nggak pernah pesantren ngomong gitu. Ini sini, saya ajari sini. Suatu hari Imam Syafi'i mendapat surat dari Gubernur Abdurrahman Al-Mahdi, Gubernur Transoksania Mawaro An-Nahar. Isinya surat, Syekh, saya ingin paham syariat Islam. Gimana Syekh? Imam Syafi'i memanggil muridnya namanya Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Sini Rabi' sini. Bawa kertas, bawa pulpen. Ayo kita nulis surat menjawab pertanyaannya gubernur. Imam Syafi'i imla dikte ngendikan, Rabi' nulis. Akhirnya suratnya Imam Syafi'i berjumlah 300 halaman. Itulah yang namanya Ar-Risalah del Imam Asy-Syafi'i. Isinya gimana isinya? Kalau rinci 2 tahun, 4 semester. Kalau ringkas saja begini isinya. Gubernur, Anda ingin paham syariat Islam, pertama harus paham tipe-tipe macamnya ayat Quran. Itu prinsip itu. Sebagai bayan ilahi, idah ilahi, penjelasan dari Allah melalui Al-Quran. Tapi jangan disamaratakan. Ayat Quran macam-macam. Ada muhkamah, ada mutasyabihah, ada mutlaqah, ada muqayyadah, ada ammah, ada khossah, ada majazi, ada hakiki, ada majazi, ada nasikhah, ada mansukhah. Tanpa ini gak akan paham Quran. Saya jamin gak paham Quran kalau tanpa mengerti ini semuanya. Contoh, perintah sholat dengan perintah makan minum sama. Aqimus sholah, wajib sholat, kulu washrobu, wajib makan, sama wajib gitu. Sama wajib, sama. Aqimus sholah, dirikan sholat, kulu washrobu, makan dan minumlah. Podo itu. Ya beda. Aqimus sholah dengan waktu zakat dengan waqatul ladzina kafaru. Sama, beda. Ada fi'il amar lil wujub, ada fi'il amar lil ibahah, ada fi'il amar ammah, ada amar khos. Gini ini adanya di pesantren. Di luar pesantren betul wonten. Silahkan tanya di luar pesantren. Gak ada itu. Oleh karena itu agama tanpa pemahaman yang benar tinggal nama doang. Tinggal namanya saja. Tapi isinya kosong. Disinilah pentingnya kita menjaga orisinalitas ta'alimul islami di dalam pesantren. Ada ayat mutlaqah, ati'ullah wa ati'ur rasul, mutlak. Wa ulil amri minkum, wajib taat pada presiden, muqayyad. Kalau presidennya baik, coba sama-sama fil amar dalam satu rangkaian. Yang ini mutlak, yang ini muqayyadah. Ada hakiki, ada majazi. Yadullah fauqa aydihim, tangan Allah di atas tangan orang kafir, bukan tangan. Allah nggak punya tangan. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Semua yang di muka bumi akan hancur kecuali wajahnya Allah, mukanya Allah, bukan wajah. Itu zatnya itu. Kalau hanya letterlek terjemahan, tidak akan paham syariat Islam dengan benar. Inilah bayan ilahi. Setelah paham bayan ilahi, harus paham bayan nabawi, yaitu hadis. Kenapa? Harus itu, nggak bisa kalau tanpa bayan nabawi. Karena hadis sebagai mufassil, syarih, mubayyin.
Hadis fungsi sebagai yang merinci, yang menjelaskan, yang membeberkan, yang memperluas, itu hadis. Contoh, Allah perintah sholat, aqimus sholat di Quran 62 kali. Tapi Quran tidak menjelaskan namanya sholat itu apa. Berapa kali sholat sehari semalam, nggak ada itu. Kalau yang bilang ada nggak pernah baca Quran, itu jelas. Kalau baca Quran tuh, itu putranya Baida Pahamam, ya dokter, ya hafid Quran, masya Allah, luar biasa ini. Ya dokter, ya hafid Quran, ya, kayak Ibnu Sina ini, dokter hafid Quran Ibnu Sina itu. Jadi kalau tanpa hadis kita tidak tahu namanya sholat itu apa. Berapa kali sholat sehari semalam, di Quran tidak ada, adanya di hadis. Furidat alaikum khamsu maktubat, al-dhuhr, wal-asr, wal-maghrib, wal-isya, wal-fajr. Hadis pun beberapa grade. Oh, saya belajar langsung dari Quran dan hadis. Wallahi, demi Allah, bohong. Bohong. Yang benar jawabnya, saya bisa sholat dari ayat. Dia katanya sholat versi Quran dan hadis. Ya terserahlah, terserah. Silakan kalau puas seperti itu ya terserah. Kalau sudah paham bayan ilahi, paham bayan nabawi, kata Imam Syafi'i dalam suratnya kepada gubernur, masih belum cukup. Harus dipakai bayan akli. Akalnya ulama harus dipakai. Akal ada dua macam. Akal kolektif memutuskan sesuatu keputusan, namanya ijma, konsensus. Tanpa ijma kita nggak bisa mempraktekkan sholat. Arkanus sholati sab'ata asyar, rukun sholat 17. Ada di Quran? Nggak ada. Ada di hadis? Nggak ada. Rukun sholat 17. Takbiratul ihram, an-niyah, al-qiyamul istata'a, qiraatul fatihati fihi, ar-ruku', at-tuma'ninah, al-i'tidal, dan seterusnya. Hadis itu bukan. Quran itu bukan. Itu hasil konsensus ijma'nya para ulama. Kalau ada orang sholatnya baik, saya tanya, Ustadz, ente sholatnya baik sekali, belajar dari mana Ustadz? Oh, saya belajar langsung dari Quran dan hadis. Wallahi, demi Allah, bohong. Bohong. Yang benar jawabnya, saya bisa sholat dari ayah, dari ibu, dari ustadz, dari imam musola sebelah rumah. Nanti imam musolanya dari kiainya, gurunya, syekhnya, mentok pada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i gurunya Imam Malik antara lain. Imam Malik gurunya Imam Rabi'ah. Imam Rabi'ah gurunya Imam Kharijah. Imam Kharijah putra sahabat Zaid bin Thabit. Sahabat Zaid dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tidak mungkin bisa sholat tanpa taklid kepada imam. Kalau hanya langsung Quran hadis saja. Bayangkan. Imam Ghazali, Imam Fakhruddin Ar-Razi, segitu hebatnya taklid pada Syafi'i. Paham tidak? Imam Baqillani, Imam Haramain, Imam Sanusi, Ad-Dasuqi, Al-Bajuri, Ad-Din Al-Iji, tokoh-tokoh ulama besar yang karangannya berjilid-jilid. Imam Razi itu Mahfatul Ghaib 32 jilid, belum Matalibul Aliyah 5 jilid, belum Al-Mahsul fi Ilmi Usul berapa jilid. Imam Syafi'i hanya Al-Um dan paling kitab yang lain kecil-kecil lah. Imam Razi luar biasa, tulisannya banyak. Imam Ghazali fikihnya Al-Wajiz, Al-Wasit, Al-Basit, Usul Fikih, Al-Mankhul, Al-Mustasfa, Akhlak, Mizanul Amal, Adabuddin, Filsafat, Maqasid Falasifah, Tadatul Falasifah, Tasawuf, Minhajul Abidin, puncaknya Ihya Ulumuddin, Al-Mungkin minad Dhalal, Al-Qasidah Ta'iyah, dan seterusnya, Al-Madlul Ghari Ali. Taklid pada Syafi'i. Ente baru SAG, ya Allah, SAG. Gak mau tahu Syafi'i, SAG. Ayo siapa lagi? Contoh siapa lagi? Oleh karena itu agama bisa benar, tadi bisa sudah menyinggung, kalau dengan bisanadis sahih, dengan sanad yang benar. Sekarang kalau ada sesuatu yang baru di Quran tidak ada,
Di hadis tidak ada. Ijma ulama pun tidak ada. Gimana caranya? Pakai akal. Akal individual. Namanya kias. Analogi. Kias ada 9. Aulawi, burhani, mantiki, jadali, istiqra'i, tamthili, khitabi, syi'ri, iqna'i. Maka menurut Imam Syafi'i cukup Quran, hadis, ijma, qiyas. Tidak usah ditambahi seperti Imam Abu Hanifah al-istihsan, al-maslalah mursalah, cukup qiyas. Sebab qiyas itu juga di dalamnya ada masalah mursalah, ada istihsan. Tidak seperti Imam Hambali ada al-istishab. Kata Syafi'i cukup sampai qiyas. Istishab masuk dalam qiyas. Tidak seperti Imam Malik ada ra'yu ahli Madinah. Karena menurut Imam Syafi'i ra'yu ahli Madinah termasuk dalam qiyas. Oleh karena itu Syafi'i cukup 4. Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Contoh. Narkoba. Ayo hukumnya gimana? Saya di Quran ada inna sabu wonten niku ayat wonten niku atau Rasulullah as-sabu sabu haram riwayat Bukhari wonten enggak ada. Ijma ulama ada sabu-sabu haram mboten wonten. Itu pakai kias. Kias apa namanya? Kias burhani, kias fakta. Hadza muskirun. Ini barang memabukkan, namanya muqaddimah sughra, premis minor. Wa kullu muskirin khamrun, setiap yang mabukkan masuk golongan khamr, namanya muqaddimah kubra, premis major. Wa kullu khamrin haram, sedangkan khamr itu haram, namanya qaul syarih, legal statement. Kesimpulannya fahadza haram, maka ini barang narkoba haram, namanya natijah shadiqah, positive conclusion. Itu ilmunya Imam Syafi'i itu. Ilmunya Imam Syafi'i itu. Ya. Atau qiyas aulawi. Wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Kamu jangan ngomong kasar pada dua orang tua. Kamu jangan bentak-bentak kepada dua orang tua. Kalau gitu, gak usah dibentak, gak usah ngomong kasar, tempeleng saja gitu. Boleh. Harus pakai qiyas aulawi. Kalau bentak saja dosa. Kalau ngomong kasar saja haram. Lebih-lebih fabil aula nempeleng. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan mendekati zina. Yang dilarang mendekati. Bukan zinanya bukan. Yang dilarang apa? Mendekati, jangan mendekati zina. Kalau itu kita gak usah mendekati zina aja langsung. Kalau mendekati saja haram, maka lebih-lebih zinanya. Itu namanya qiyas aulawi dan seterusnya. Jangan dikira Imam Syafi'i duduk di musola tahlilan itu saja, bukan? Enggak. Imam Syafi'i terjun ke lapangan survei. Kalau ada ibu-ibu lewat ditanyain, ibu kalau haid berapa hari? Kalau haid berapa hari? Kalau haid berapa hari? Kesimpulannya, kebanyakan atau minimal haid sehari semalam, kebanyakan 7 hari 7 malam, maksimal 14 hari 14 malam, lebih dari 14 hari masih keluar darah, bukan haid, penyakit. Lewat lagi ibu, kalau nifas berapa hari bu? Kalau nifas berapa hari bu? Kesimpulannya, perempuan habis melahirkan nifas paling tidak setetes, lumrahnya 40 hari, maksimal 60 hari. Lebih dari 60 hari bukan nifas, penyakit. Itu produk istiqra'nya Imam Syafi'i. Hebat enggak? Imam Syafi'i hebat enggak? Itulah Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Uthman bin Abbas bin Syafi' bin Musayyab bin Abdul Ubaid bin Abdul Muttalib. Lahir kota Huzzah tahun 150, wafat di Fustat Kairo tahun 204. Usianya hanya 54 tahun. Lah Kiai Ali Masum, Kiai Mahrus, Kiai Bisri Mustafa selalu menekankan kita agar kita berpikir secara aklani dalam rangka fi khidmatin nas. Kita harus cerdas, tapi kecerdasan kita bukan berarti mengarah kepada liberal. Kecerdasan kita untuk memahami Quran dan hadis.
harus cerdas. Tapi kecerdasan kita harus digunakan untuk khidmatin nas, khidmatil Quran, fahmi nususil Quran, wa fahmi nususil sunnah an-nabawiyah. Saya dulu ngaji sama Kiai Mahrus, ba'da subuh Mughnil Labib, ba'da zuhur Uqudul Juman, Idahul Mubham Sulmunawarok, ba'da asar Ghayatul Wusul, ba'da isya Fathul Wahab. Waktu saya di Boya itu, kemudian pindah ke Krapyak, ngaji sama Kiai Ali Maksum, Jawahir Bukhari, apalagi ya, lupa saya, apalagi ya? Apa? Ba'da subuh, ba'da subuhnya? Wahal ajar ba'da subuh, ada ba'da maghrib. Ba'da maghrib, Jawahir Bukhari. Waktu itu Mbak Idris ini masih kelas 6 Sanawiyah nggih, Kiai. Kelas 6 Sanawiyah. Teman saya sepantar Pak Azari Abta ini, sepantar kali kula niki. Kita kelihatan tua mana, padahal sebenarnya seumur kali kula niku. Mbak Jirjis ini masih nom banget waktu itu, masih nom banget Mbak Jirjis ini. Ya Allah, saya 71 sampai 75 di kamar H18. Alhamdulillah, walaupun hanya 3 tahun setengah, tapi saya mendapatkan barakatul ilm min hadratil marhum rahimahullah Bah Ali Maksum. Allah yarhamuh, aq'adahullah fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Sekarang sudah duduk di sisi Allah dalam tempat duduk namanya maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Nah, caranya Kiai mengajarkan ilmu luar biasa, luar biasa. Ya Allah. Mubtada utawi. Itu Kiai dari mana saya nggak tahu kita. Mubtada utawi. Khobar iku fa'il opo. Maf'ul bih ing. Itu dari mana Kiai ya? Tahu-tahu kita udah jadi kok. Fa utawi li mubtada iku khobar opo li fa'ilin wa naibih dhohar wa ing li maf'ulin bihi krono li maf'ulin li ajlihi wa ing dalem dhorof wa mutlaqul maf'uli fihi kelawan kadzaka ba'ul jarri fatlu bil bayan serta li maf'ulin ma'ah wa kang sifah silatu mausulin kadza mithlus sifah apane litamyizi hali halu fastahidu bil hifdzi ya rijalu. Kita sini nggak tahu itu ceritanya gimana dulu ya. Mubtada utawi, khobar iku, fa'il opo, nggak tahu. Tahu-tahu sudah jadi itu. Dan itu sangat berkah sekali. Kita ngerti paham tentang posisinya lapal itu, mubtada atau khobar, fa'il apa maf'ul, karena kita diajari oleh Kiai ing, opo, hale, serto, ing dalem. Masya Allah. Paham betul? Yang nggak pernah pesantren nggak akan dalam seperti ini. Silakan tanya. Yang bukan pesantren, silakan tanya. Ente kalau baca Quran ada tajwidnya nggak ya? Coba tanya pada yang bukan pesantren. Ada nggak idhom, idhar, iklab, ikhfa, qalqalah, mad lazim, majaiz, matobi'i, huruf halak, huruf mat. Tanya sama. Tanya sama sarjana agama Islam yang bukan pesantren. Ente ngerti nggak itu kira-kira? Belum qiraatus sab'ah. Di Indonesia ini ada doktor jurusan qiraatus sab'ah, Dr. Ahsin Muhammad dari Al-Jainangun, sepupunya Mbah Nyai Lutfiyah. Kalau yang ahli qiraatus sab'ah banyak, tapi yang doktornya ini cuma satu dari Madinah, itu Dr. Ahsin Muhammad Sakha. Di beliau selalu menjadi ketua Lajnatul Tashih Perencanaan Quran Departemen Agama Kementerian Agama. Satu-satunya yang doktor. Kalau ahli qiraat banyak, tapi yang doktornya qiraat hanya Dr. Ahsin Muhammad dari Al-Jainangun, cucu Mbah Yai Syatori Al-Jainangun. Oleh karena itu kita harus bangga dengan pesantren. Kita harus tafakhur, i'tizaz bi'azamati pesantren, bikaromati pesantren. Silahkan orang lain mencaci maki, tetap kita bangga dengan pesantren. Tanpa pesantren, ormas Islam hanya nama pelang kosong doang. Gak ada apa-apanya itu. Itu baru dari satu sisi. Belum dari tarbiyah ruhaniyah. Ya Allah. Tarbiyah ruhaniyah, kalau tadi ta'lim, ilmu. Di samping itu ada tarbiyah ruhaniyah, gemblengan spiritual.
Kiai Maksum, nyun sewu. Gak bisa pidato. Bukan ahli ceramah, bukan. Tapi mengapa beliau oleh kita dijadikan panutan. Dijadikan nur, cahaya yang akan menuntun kita semuanya. Bukan dari pidato, bukan dari ceramah, tapi dari kekuatan spiritualitasnya. Banyak kiai nggak bisa pidato. Nyun sewu. Mbah Hamid barangkali bukan ahli pidato. Tapi semua orang segan, semua orang hormat, semua orang mutaatsir, membekas ketemu dengan Mbah Kiai-kiai sepuh itu. Bukan dari pidatonya, bukan, tapi dari nurun, cahaya yang syurufi jasadih, yang ada pada semua jasadnya dari ujung rambut sampai ujung kaki, memberikan cahaya kepada kita semua. Nah, disinilah kelebihannya pesantren. Manusia punya 3 kekuatan. Pertama, al-quwwatun natiqah, the power of intelligence. Gunanya untuk mendapatkan pemahaman, mendapatkan logika kebenaran dalam menghadapi segala masalah, segala sesuatu. Adanya di otak, al-quwwatun natiqah. Tapi al-quwwatun natiqah ini percuma, gak ada artinya kalau tidak didukung, ditopang oleh al-quwwatul mutakhayilah, the power of idea. Kita punya ide apa? Punya hasrat apa? Punya kemampuan apa? Punya cita-cita apa? Itu yang akan mendorong manusia menjadi cerdas, manusia menjadi lincah, menjadi apa? Jenius, karena ada dorongan dari al-quwwatul mutakhayilah. Orang yang paling besar himmahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammadun qaimun lillahi dhu himami, Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi. Nabi Muhammad orang yang himmahnya besar. Saya harus menang. Gak pernah Muhammad mengatakan, ya kalah gak apa-apa lah. Gak. Saya harus menang. Perang Badar 314 lawan 1000 menang. Perang Ahzab 10.000 ngepung Madinah. Di Madinah paling ada 800 orang umat Islam. Menang. Perang Khaybar, perang Bani Mustalik, perang Mu'tah, perang Hunain, perang Taif, Fathu Makkah, menang. Yang kalah Uhud, awalnya menang awalnya. Nabi pesan pada orang 16, kamu jaga ya di atas gunung Uhud, pegang panah, jaga, jangan bergeser. Dipimpin oleh sahabat Jubair, Jim bukan Za, Jubair. Apapun yang terjadi, kamu jangan meninggalkan tempat ini. Di bawah umat Islam menang. Kalau habis membunuh orang kafir satu dapat cincin, dompet gitu ya, dapat fai, dapat cincinnya, dompetnya yang dibunuh kan diambil. Yang 16 orang ini, dah aku itu apa ini? Kami dapat apa ini? Diem aja, gak dapat apa-apa. Itu teman-teman dapat dompet, cincin. Kalau zaman sekarang barangkali ada HP juga. Jadi iri, turun dari gunung yang 16 orang ini, meninggalkan pesan Rasulullah. Khalid bin Walid, Amr bin As ketika itu belum Islam, tahu ada kelemahan. Maka Khalid bin Walid muter naik dari gunung Uhud, mudah sekali mengalahkan orang Islam. Itu barangkali satu-satunya perang Rasulullah yang kalah. Rasulullah patah giginya satu, kejeblos di lubang, 10 sahabat menjadi benteng Rasulullah, yang mati 6 termasuk Abu Dujana. Sahabat Tolha badannya penuh dengan panah, menghalang-halangi panas jangan sampai Rasulullah. Itu barangkali perang satu-satunya yang Rasulullah kalah, perang Uhud. Lainnya menang terus. Kenapa? Dengan apa menangnya? Dengan himmah, strong will. Bashir Asy'ari, NU harus besar. Bung Karno, Indonesia harus merdeka. Dari himmah. Oleh karena itu sekarang kita pun kalau punya himmah, NU harus menang, NU harus kaya, NU harus pinter. Siap? Masa gak siap? Kalau saya ngomong gini tuh jamnya amin. Ini bukan doa, bukan. Siap apa enggak? Ketika pamannya menasihatin Muhammad, kamu itu akan dibunuh Muhammad oleh Abu Jahal CS. Berhenti dulu deh dakwahnya sementara. Nanti kalau aman boleh dakwah lagi.
Nabi Muhammad jawabnya, wallahi law wad'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadzal amr ma taraktu hatta ahlika dunah. Demi Allah, seandainya orang Quraisy meletakkan matahari tangan kananku, bulan di tangan kiriku agar aku berhenti dakwah, tidak akan berhenti sampai saya mati. Pantesan Islam mudah menang, seperti itu tekadnya. Coba kalau ketua NU sekarang seperti itu semuanya, ketua DIY, ketua Jawa Tengah, ketua Jawa Timur, semuanya kayak gitu, pasti menang, insya Allah. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kamu jangan kalah, kamu jangan di bawah, kamu harus di atas. Kalau betul-betul kamu orang beriman. Artinya apa artinya? Artinya menang itu wajib, perintah Allah, kalah itu dosa. Allah perintah kita harus menang, itu wajib berarti. Kalau kalah, dosa kita ini semuanya. Tidak boleh putus asa, tidak boleh minder. Kenapa? Kita tidak boleh putus asa, tidak boleh takut, tidak boleh minder. Kenapa? Kita memahami bahwa dalam diri kita ada nafkhah rabbaniyah. Fa'idha sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqaulahu sajidin. Dalam diri kita ini ada divine gas, tiupan ilahi. Kenapa kita harus takut? Kenapa kita harus takut? Dalam diri kita ini ada hembusan Allah. Wa nafakhtu fihi min ruhi. Kenapa kita harus susah? Kenapa kita harus sedih? Enggak boleh. Tunjukkan saya bersama Allah. Dalam diri saya ada tajallinya Allah. Ala inna Allah la khaufun walahum yahzanun. Karena kita sadar dalam diri kita ada nafkhah ilahiyah. Enggak boleh takut. Begitu pula ketika kita menghadapi fitnah, ujian, tantangan, cobaan. Rasulullah ketika di Madinah menghadapi masyarakat Yahudi, munafik, dan masih ada musyrikin. Ketua PBNU pasti akan menghadapi itu. Pasti. Jumpa orang munafik, jumpa penjilat, jumpa yang terang-terangan nggak senang sama PBNU, dan jumpa orang yang ngerepotin. Ngerepotin apa ngerepotin tuh? Nyerimpet apa nyerimpet nih? Di depan nggak mau, di belakang ganggu. Akan coba itu. Pengalaman saya 10 tahun Gus saya. Jadi harus siap seperti Rasulullah mimpin Madinah. Ada ahli kitab jelas, ada munafik pura-pura Islam, padahal tidak. Ada yang nyerempetin, ganggu, repotin lah. Ada lagi yang memang masih ada banyak yang sam'an wa ta'atan. Itu yang kita harapkan. Oleh karena itu sekali lagi warisan Hadratus Syekh Haji Ali Maksum, ayo kita teruskan. Salah satu cara tarbiyah ruhaniyah, setiap malam Jumat libur untuk apa? Untuk baca maulid Nabi. Ya Allah, ini sarawat taqafiyah wal hadariyah wa syiariyah. Ini capital culture, capital simbolik bagi santri. Malam Jumat libur bukan untuk hura-hura, untuk maulid Nabi. Saya maaf nih. Gontor malam Jumat libur tapi tidak ada maulid Nabi. Tapi kalau Kerapiak, Lirboyo, Cirebon, Pasuruan, malam Jumat libur. Untuk apa? Maulid Nabi. Maka ketika keluar dari pesantren itu sudah tertanam cinta pada Rasulullah SAW. Nanti orang ini akan jadi jenderal, konglomerat, pejabat tinggi. Masih ingat. Wa amma taifatu thaqifan falam yuhsinu bil ijabati kirah wa urabi sufa wal abid fasabu bi asilatin badiyah wa ramawhu bil hijarati hatta hudibat bid dima'in ala thumma adaila makata hazina fasalahu malakul jibali fil hakaliyadil asabiyah wa qala inni arju ayyuhjallahu min aslabihim mayyatawalla atirillahumma qabrul karim. Walaupun sudah jenderal, walaupun sudah konglomerat, masih ingat itu nanti, masih ingat. Ya Allah, ini dengan tidak sadar, dengan tidak terasa, saya sejak kecil hafal Barzanji. Tidak dihafal, tidak, hafal dewe.
Kan setiap malam Jumat selalu baca Barzanji. Kalau nggak Barzanji, Ad-Dibai. Tapi masih bagus Barzanji bahasanya. Al-Barzanji ditulis oleh Ja'far Al-Barzanji, orang Madinah, keturunan Turki. Ad-Dibai orang Yaman, bahasanya masih tinggi Barzanji. Nah, disinilah Kiai menanamkan rasa mahabbah, rasa cinta pada Rasulullah ketika diajak bersama-sama baca Maulidil Barzanji atau Maulid Dibai, syukur-syukur, burdah, syukur-syukur. Kiai Maksum kalau geremeng-geremeng bacanya burdah. Ayah saya, mohon maaf ayah saya itu muridnya Kiai Khalil Harun, Rembang. Bapak kulonku ngaji Alfiyah, khatam datang mbahnya Gus Yahya, Kiai Khalil Harun. Malah menangi waktu ayah saya di Rembang, menangi nikahnya Mbah Bisri Mustafa. Jadi ayah saya masih mondok, Mbah Bisri nikah nih Bu. Dengan Kiai Mahrus senior pindah dari Boyo. Ayah saya pun setelah selesai pindah dari Boyo dan Kiai Mahrus menjadi menantu dari Boyo. Ayah saya pulang ke Cirebon. Ayah saya pun kalau geremeng-geremeng yang dibaca burdah. Saya lihat beberapa kiai yang istiqomah baca burdah. Saya lihat hidupnya fi amnin wastiqrarin walitminan. Tenang, ayem, tentrem. Bagaimana tidak? Di sana banyak sekali bait-bait yang artinya sangat indah. Wa man takun bi rasulillahi nusratuhu intal qahul usdu fi ajamiha tajimi. Siapa orang yang mendapatkan pertolongan Rasulullah, maka ketika jumpa dengan harimau, harimau pun akan menjadi jinak. Percaya enggak itu? Percaya enggak itu? Percaya tidak itu? Siapa yang mendapatkan pertolongan Rasulullah ketika menghadapi harimau, harimau akan menjadi jinak. Intal qul usdufi ajamiha tajmi. Walantaro min waliyin ghairu muntasiri bihi wala min aduwin ghairi munqasimi. Kamu lihat setiap orang yang di backup oleh Rasulullah SAW pasti menang. Siapa yang tidak di Rasulullah pasti kalah. Itu kalau dibaca terus menerus, apalagi bacanya dengan khusyuk, dengan tadabbur, insya Allah kita selalu ala barakatillah. Belum lagi. Apa tadi? Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahimi. Da'a ilallahi fal mustamsikuna bihi mustamsikuna bihablin ghairi munfasimi. Dialah kekasihku yang kuharapkan syafaat pertolongannya ketika kita menghadapi problem yang sangat besar. Hanya dialah yang kuandalkan pertolongan dan syafaatnya. Ayo. Apa benar Rasulullah bisa beri syafaat? Apa benar itu? Enggak bid'ah itu? Bid'ah kan? Enggak. Suatu ketika ada satu suku Mudor. Semua satu suku Mudor mencaci maki Rasulullah. Muhammad Majnun, Muhammad Syair, Muhammad Sahir Kahin. Rasulullah kemudian melaknati. Allahumma ja'al sinihim kasini Yusuf. Ya Allah, timpakan kepada suku Mudor tahun-tahun seperti yang kau timpakan kepada kaumnya Nabi Yusuf. Paceklik 7 tahun. Betul, suku Mudor krisis pangan, krisis air, gak ada gandum, gak ada jagung, gak ada beras, 7 tahun. Terpaksa datang ke Madinah, rombongan dipimpin oleh kepala sukunya Labid bin Robi'ah. Assalamualaikum Muhammad. Waalaikumsalam. Dari mana? Dari Mudor. Nabi kaget. Orang Mudor ke sini, ada apa? Ada apa ke sini? Jawabnya, atainaka ya khairal bariyati kulliha litarhamana mimma laqina minal azli. Atainaka nashku hittatan jalla amruha li sab'i sinina waqifina ala mahli.
atainaka wal adratu dumilithatuha wa qad dhahalat ummus sabiyyi 'anit tifli wa alqa bi kaffaihi syuja'u istikanatan minal ju'i sumtan ma yumirru wa ma yuhli wala syai'a mimma ya'kulun nasu indana siwal handolil 'ami wal ilhizil fasli fa anta lidinina wa anta lidunyana tu'ammalu lid dunya wal akhil fasli. Ada apa Anda ke sini? Jawabnya, kami datang kepadamu wahai khairul bariyah litarhamana, agar engkau merahmati kami. Nabi tidak melarang. Nabi tidak jawab, jangan minta rahmat sama saya, musyrik. Minta rahmat sama Allah sana. Enggak tuh, enggak. Coba kalau salah minta tolong kepada Nabi Muhammad pasti dilarang kan? Pasti dilarang. Jangan minta rahmat sama saya. Pada Allah sana, kalau sama saya musyrik, dolal, sesat, neraka nanti. Malah Nabi mendengarkan, kami datang kepadamu, wahai sebaik-baiknya manusia di muka bumi, agar engkau merahmati saya. Kami datang kepadamu mengadu 7 tahun gak ada gandum. Kami datang kepadamu mengadu gadis-gadis pecah bibirnya. Ibu-ibu yang sedang menyusui tidak lagi keluar air susunya. Pemuda-pemuda yang gagah perkasa sekarang lemah lunglai minal ju'i sumtan, dari diakibatkan sebab kelaparan. Wala syai'a mimma ya'kulun nasu 'indana siwal handal. Tidak ada yang dapat kami makan kecuali rumput. Fa anta lidunyana wa anta lidina. Engkau harapanku urusan agama dan urusan dunia. Nabi kemudian berdoa, Allahumma asqihim ghaitham mughitha wa anzil alaihim minas samai ma'am midrara waj'al suqya rahmatin wala taj'al suqya adzabin wala halakin wala hadmin wala gharaq. Ya Allah, turunkan hujan untuk suku Mudhar, hujan bawa rahmat dan berkah, jangan hujan bawa malapetaka, longsor, banjir. Orang ini masih di Madinah, di Mudhar sana sudah hujan. Percaya tidak ya? Percaya enggak itu? Percaya tidak? Ada yang tanya pada saya, ente cerita ini dari mana sih? Dari kitab tarikh, saya bilang. Saya baca kitab tarikh enggak ada tuh. Saya tanya, kitab tarikh yang ente baca apa? Khulasatu Nuril Yakin. Yang enggak ada, pinter. Saya mau ngatakan goblok kayak Gus Miftah kok. Bacanya Khulasatu Nuril Yakin. Yang enggak ada cerita begini. Kalau mau tahu cerita seperti ini, baca Al-Kamil Fit Tarikh Libni Athir, 13 jilid, Tarikhul Umami wal Muluk Ja'far Ibnu Ja'ad Tabari, 10 jilid, Tarikh Hadrah Islamiyah Ahmad Syalabi, 9 jilid, Fajrul Islam, Duhal Islam, Dhurul Islam Ahmad Amin, 8 jilid, baru tahu cerita seperti ini. Baca terjemahan Khulasatu Nur Yakin. Ya Allah. Sedih saya melihat orang seperti itu. Sombongnya Masya Allah. Bid'ah, sesat, dolal. Pelan-pelan. Oh sesat dolal gimana? Ibnu Abbas pernah bersyair begini. Ibnu Abbas. Qara'na fid duha wala sawfa yu'ti. Fasarra qulubana dzakal 'ata'u hasyaka ya Rasulullah hitarda wa fina man yu'adzabu aw yusa'u. Ini sejarah ini. Kata Ibnu Abbas, saya kalau baca surat Ad-Duha senang sekali. Mana yang paling senang, di mana yang paling senang? Ayat wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Muhammad, kamu minta apa saja saya kasih sampai kamu senang, sampai kamu happy. Nah, kira-kira Rasulullah senang tidak kalau melihat ada umat yang disiksa? Gak mungkin senang Rasulullah. Hasya kaya Rasulullah antardo wa fina man yu'adzabu aw yusa'u. Maka saya, kata Ibnu Abbas, tidak ada saya andalkan kecuali mahabbat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Ibnu Abbas, sahabat, ngomong kayak gitu. Ente baru SAG nggak mau ngomong kayak Ibnu Abbas. Ya Allah. Qara'na fid duha wala saufa yu'ti
Fasarra qulubana dzakal ata'u hasyaka ya Rasulallahi tarda wa fina man yu'adzabu aw yusa'u. Tidak mungkin Rasulullah akan happy, akan senang kalau melihat kita ada yang disiksa oleh Allah. Oleh karena itu hanya dengan sujudnya Rasulullah nanti di akhirat Allah akan memberikan syafaat kepada umat Muhammad yang percaya dengan syafaatnya. Tapi kalau nggak percaya nggak ada apa nggak percaya. Inilah barangkali warisan ajaran dari para ulama, dari para sesepuh, dari ulama salafus soleh yang selalu menanamkan kepada anak didiknya, santrinya agar mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sangat penting unsur mencintai Rasulullah, sangat penting, sangat prinsip, bukan barang ringan, bukan barang sekunder, sangat prinsip. Kita ngajari santri agar ada alaqah ruhaniyah, ada komunikasi ruh parsial, kita ini parsial ruhnya, dengan ruh universal, ruhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu mudah-mudahan pesantren Krapyak ini sekarang tahta Isyraf Mbah Jirjis dan Gus Hilmi Muhammad, insyaallah fi numuwin wazdihar, fi taqaddumin wastimrar, fi istiqamatin wal itminan. Mudah-mudahan pesantren Krapyak tambah maju, semakin bermanfaat, semakin berikan cahaya untuk masyarakat Islam, terutama khususnya wabil khusus warga Nahdlatul Ulama. Jelek-jelek saya juga alumni pesantren Krapyak 3,5 tahun. Alhamdulillah masih menangi Mbah Ali Maksum, masih menangi Mbah Warsun, menangi Kiai Ahmad. Waktu di Boyo alhamdulillah menangi Kiai Mahrus, menangi Kiai Marzuki. Kalau sekarang gimana ya kira-kira? Jauh banget ya, kualitasnya jauh banget. Kenapa jauh banget? Kenapa Kiai sekarang, Kiai dulu jauh banget kualitasnya? Kiai sekarang kebanyakan bikin proposal, doanya jerobos. Padahal doanya sama, caranya sama, teorinya sama. Tapi kalau Kiai Mahrus kok mujarab doanya. Kalau kita sekarang mendrobos, oh tak pikir-pikir, sebabnya keseringan bikin proposal. Waktu Rasulullah Mi'raj melihat ada orang bangkit dari kuburan tinggi besar, gagah. Setelah didekatin mukanya bolong, mukanya nggak ada dagingnya. Rasul kaget, man huya Jibril? Itu siapa Jibril? Oh niku umat panjenengan yang rajin bikin proposal. Silakan. Rajin bikin proposal, nanti bangun dari kuburan gak ada dagingnya mukanya. Silakan. Ya Allah, mudah-mudahan pesantren semuanya, semua pesantren, Kempek, Gedongan, Arjawinangun, Babakan Ciwaringin, Krapyak Libuet, Tegarejo, semuanya benar-benar menjadi benteng yang kokoh yang pertahankan ilmu-ilmu Islam, ajaran-ajaran Islam ahli sunnah wal jamaah. Tanpa pesantren sekali lagi Islam Indonesia tinggal namanya saja. Silakan lihat masyarakat Kuwait, Qatar, Bahrain, Emirat baca Quran saja nggak bisa rata-rata. Kecuali yang ngaji betulan. Rata-rata orang sana jangan heran baca Quran aja nggak bisa. Anak Saudi banyak sekali nyun sewu ngaji nahu sama saya. Dia jurusnya bahasa Arab, kalau saya sulit dengan, tapi mau ujian, belajar nahunya sama saya. Anak Mekah asli itu. Jadi alhamdulillah kita ini luar biasa sebenarnya, luar biasa kita ini. Banyak sekali anak Arab, ya nyun sewu. Saya lulus cum laude. Yang Arab biasa-biasa saja tuh. Saya lulus doktor cum laude. S1 cum laude, S2 tidak, S3 cum laude lagi. Yang orang Arab gak cum laude. Saya orang Jawa, kamu Kempek lagi, deso banget Kempek. Kenapa itu? Kita punya kelebihan dididik di pesantren. Itu rahasianya. Kalau S1 gampang, asal kuliah ujian lulus selesai. Begitu S2, S3, baca, nulis, menyimpulkan, baru itu mogok itu. Kalau nggak betul-betul bisa baca kitab pun dengan cara paham yang benar. Baca, 1 tahun baca itu. Menyimpulkan, 1 tahun lagi. Baru tahun ketiga tulis. Baru tahun keempat ujian.
harus 4 tahun. Tahun pertama baca, tahun kedua pahami, tahun ketiga ayo kesimpulan. Ya Allah, saya masih ingat waktu mahasiswa di Ummul Qura sampai ambeien saya waktu lulus dari Ummul Qura itu. Alhamdulillah tidak kalah dengan anak Arab yang asli bahasa Arab. Kenapa? Antara faktor saya ke melaut apa? Tidak satu pun salah dari sisi nahu. Itu antara lain yang bisa menjadikan disertasi saya ke melaut itu. Tidak satu pun dijumpai kesalahan dari sisi nahunya. Walhasil jebolan Krapyak insya Allah bisa dibanggakan lah. lumayan. Alhamdulillah. Mbah Idris ya keluaran Riyadh. Ya, Riyadh Mbah Idris ya. Keluaran Riyadh. Jumpa saya di sana, saya jumpa beliau. Pak Mukhid Abdul Fattah, Pak Mahfur Utsman, Pak As'ad Said Ali. Itu juga alumni Krapyak. 11 tahun jadi wakil BIN. Badan Intel Negara. Itu muridnya Mbah Halim Maksum. Siapa lagi? Pak Ali As'ad, Pak Masdar, Kiai Haji Mustafa Bisri, dan seterusnya lagi kiai-kiai yang lain. Semua mendapatkan ilmu dan barokah dari almarhum wal maghfurlah Hadratus Syekh Kiai Haji Ali Maksum. Allah yarhamu. Allah yahud biyadihi ila jambih wa biridahu ila kanafih wa bimaghfiratihi wa rahmatih ila ma baina yadayhi. Ya Allah, mudah-mudahan dan kita yakin Kiai Ali Maksum sudah berada di sisi Allah, di pangkuan Allah, di tempat duduk di sisi Allah, fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Syukran wa dumtum fil khairi barakati wan najah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.